Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswi kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah hari ini? Ketemu lagi dengan Bu Ais dalam pembelajaran tematik. Anak-anak, sebelum pembelajaran ayo kita buka dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dan perbedaan. Kita sudah sampai subtema 1, rukun dalam perbedaan. Setelah belajar hari ini nanti, anak-anak diharapkan bisa mengetahui cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Anak-anak juga bisa mengetahui cara tumbuhan melindungi diri. Anak-anak, setiap jenis tumbuhan itu memiliki ciri yang berbeda-beda ya. Tidak ada tumbuhan itu yang sama persis. Nah, perbedaan ciri setiap tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri. Nah, untuk apa makhluk hidup itu menyesuaikan diri anak-anak? Yuk kita pelajari ya. Nah, di judulnya disebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Apa itu adaptasi ya? Adaptasi itu adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu berbeda-beda anak-anak sesuai dengan tempat hidup atau habitatnya. Ada yang habitatnya di air, ada yang habitatnya di lingkungan kering. Sekarang, apa tujuan makhluk hidup itu beradaptasi? Ya, tujuannya adalah untuk mempertahankan hidupnya. Sekarang, ayo kita belajar cara adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Apa saja ya tumbuhan yang hidup di lingkungan air itu? Yaitu contohnya terate dan enceng gondok. Ini gambarnya terate, ini gambarnya enceng gondok. Sekarang yuk kita simak cara adaptasi eceng gondok. Bagaimana ya enceng gondok beradaptasi dengan lingkungannya? Enceng gondok itu anak-anak habitatnya adalah di air. Biasanya ada di sungai, di kali ya. Kemudian ada juga yang digunakan untuk hiasan di kolam. Lihatlah gambarnya enceng gondok anak-anak di gambar ya. Di situ dilihat daunnya lebar, kemudian batangnya itu menggembung anak-anak ya. Kemudian memiliki akar yang banyak. Dilihat di sini ya, akarnya banyak, daunnya lebar, batangnya menggembung. Nah, ini adalah ciri-ciri dari eceng gondok. Nah, bagaimana eceng gondok bisa beradaptasi dengan lingkungannya yang berair? Kenapa ya tidak busuk di air? Nah, yuk kita lihat ya. Yang pertama, cara enceng gondok beradaptasi dengan lingkungannya adalah daunnya lebar. Lihat ya anak-anak, daun lebar. Daun lebar ini tujuannya untuk mempercepat penguapan air. Penguapan air adalah mengeluarkan air dari tubuhnya ya. Agar apa ya? Agar tidak busuk. Tadi tujuan daun lebar. Yang kedua, batangnya berongga. Kalau anak-anak buka batangnya enceng gondok ini, itu seperti spons. Spons itu dalamnya kan berongga-rongga ya, yaitu tujuannya untuk mengapung di air. Seperti anak-anak kalau spons itu kita letakkan di air, pasti sponsnya akan terapung. Nah, itu adalah tujuannya enceng gondok memiliki batang berongga ya, agar enceng gondok bisa mengapung di atas air. Kemudian yang ketiga, akarnya. Akarnya ini bagaimana ya? Akarnya lebat dan serabut. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Diulangi lagi sama Bu Ais. Bagaimana eceng gondok beradaptasi dengan lingkungannya tadi? Yang pertama, daunnya lebar. Tujuannya untuk mempercepat penguapan air. Yang kedua, batangnya berongga. Tujuannya untuk mengapung di air. Yang ketiga, akar lebat dan serabut. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Itu tadi adalah cara beradaptasi eceng gondok. Yuk kita simak selanjutnya adaptasi tumbuhan di lingkungan kering.
Apa saja ya tumbuhan yang hidup di lingkungan kering? Contohnya adalah kaktus, pohon jati, pohon mahoni. Nah, lingkungan kering itu contohnya adalah di daerah gurun anak-anak ya. Gurun biasanya di daerah padang pasir, di daerah Arab Saudi itu kan sejarang turun hujan. Bagaimana ya tumbuh-tumbuhan yang hidup di sana agar bisa bertahan hidup? Yuk kita simak ya. Ini adalah contoh tanaman apa? Anak-anak pasti tidak asing lagi. Ini adalah kaktus anak-anak ya. Bagaimana ya cara adaptasi tumbuhan kaktus dengan lingkungannya? Nah, anak-anak lihat. Kaktus ini banyak durinya. Anak-anak tahu duri ini adalah daunnya ya. Kemudian yang panjang tebal itu adalah batangnya. Nah, yuk kita lihat bagaimana kaktus beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama, daunnya berbentuk duri. Tujuannya untuk mengurangi penguapan air. Nah, beda dengan tumbuhan air tadi ya. Kalau tumbuhan air itu daunnya lebar, biar airnya cepat keluar, biar tidak busuk tubuhnya. Nah, kebalikannya enceng gondok, kaktus daunnya berbentuk duri, daunnya kecil-kecil. Kenapa kok daunnya duri atau berbentuk kecil-kecil ini anak-anak? Agar mengurangi penguapan air, agar airnya tidak cepat keluar dari tubuhnya. Nah, itu ya tujuannya daun berbentuk duri. Yang kedua adalah batang berdaging dan berkulit tebal. Lihat batangnya anak-anak ya. Beda dengan batangnya enceng gondok tadi yang berongga. Batangnya kaktus itu tebal ya dan berdaging. Tujuannya adalah untuk menyimpan air. Jadi air yang diserap dari dalam tanah disimpan di batangnya untuk beberapa waktu yang lama. Kemudian akar panjang. Jadi kaktus itu memiliki akar yang panjang. Nah, tujuannya untuk memiliki jangkauan yang luas mencari air. Karena daerah sekitarnya adalah kan gurun pasir atau kering, jarang sangat sedikit sekali sumber air. Jadi memiliki akar panjang ya. Diulangi lagi sama Bu Ais, bagaimana ya kaktus beradaptasi dengan lingkungannya tadi? Yang pertama, daun berbentuk duri, tujuannya untuk mengurangi penguapan air. Yang kedua, batang berdaging dan berkulit tebal, tujuannya untuk menyimpan air. Yang ketiga, akar panjang, tujuannya untuk memiliki jangkauan yang luas mencari air. Nah, sekarang saat musim kemarau anak-anak banyak pohon-pohon yang daunnya mengering dan berjatuhan. Akan tetapi pohon tersebut tetap hidup. Mengapa ya pohon-pohon tersebut menggugurkan daunnya? Nah, ini ya contohnya penghujan banyak daunnya. Kalau kemarau daunnya sedikit. Contohnya tanaman apa ini? Contohnya adalah pohon jati, pohon mahoni anak-anak ya. Nah, bagaimana ya cara adaptasi pohon mahoni tadi? Yaitu menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Jadi mengapa pohon-pohon tersebut menggugurkan daunnya anak-anak? Yaitu adalah untuk mengurangi penguapan. Jadi tumbuhan tersebut menggugurkan daun tujuannya untuk mengurangi penguapan agar air tidak cepat keluar dari tubuhnya, dari pohonnya. Nah, itu ya adaptasi pohon jati. Sekarang ayo kita belajar cara tumbuhan melindungi diri. Anak-anak, tumbuhan beradaptasi itu menyesuaikan bentuknya, strukturnya, atau alat tubuhnya terhadap lingkungannya ya. Seperti tadi enceng gondok, daunnya lebar, batangnya berongga, kemudian akarnya lebat, itu termasuk jenis adaptasi morfologi anak-anak ya. Nah, selain menyesuaikan diri, tumbuhan juga melindungi diri dari pemangsa. Agar apa? Agar bertahan hidup anak-anak. Ya, itu adalah tujuan tumbuhan melindungi dirinya agar bertahan hidup ya. Yang pertama ini anak-anak ada kaktus, lidah buaya, nanas.
Nah, tanaman ini itu adalah melindungi dirinya dengan daun yang tajam. Ada lagi tanaman salak dan putri malu. Tanaman ini lihat anak-anak ya, memiliki duri di tubuhnya. Jadi tanaman ini melindungi diri dengan duri yang tajam. Ada lagi tanaman jarak dan kecubung. Dilihat di situ anak-anak ya, itu adalah tanaman kecubung. Ini adalah tanaman jarak. Tanaman-tanaman ini melindungi dirinya dengan apa ya? Ya, tumbuhan ini melindungi diri dengan menghasilkan racun. Jika kita manusia makan tanaman ini bisa keracunan ya. Kemudian ada lagi tanaman bambu dan tebu. Anak-anak dilihat itu bambunya atau tebunya di bagian luarnya itu punya bulu-bulu anak-anak ya. Ini punya bulu-bulu. Bulu-bulu ini jika kita pegang itu akan terasa gatal, nggih. Jadi bambu tebu itu melindungi diri dengan menghasilkan racun ya. Maaf. Bambu itu menghasilkan rambut halus. Jadi bambu dan tebu itu melindungi diri dengan rambut halusnya. Rambut halus kalau kita pegang akan terasa gatal. Selanjutnya ini ada tanaman nangka dan karet. Nangka dan karet bagaimana ya cara melindungi dirinya? Ya, karet kalau kita pegang itu adalah lengket. Nangka kalau kita pegang buahnya kita kupas dalamnya itu ada getahnya ya, lengket. Jadi nangka dan karet itu melindungi diri dengan menggunakan getah. Nah, itu tadi adalah pembelajaran hari ini anak-anak ya. Cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya dan melindungi diri dari pemangsanya. Agar apa? Agar tumbuhan itu bisa bertahan hidup ya anak-anak. Nah, anak-anak untuk menguji kemampuannya anak-anak silakan dikerjakan tugasnya ya. Nah, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri Bu Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.